Assalamualaikum anak-anak, kita kembali lagi kepada teks persuasif. Kali ini Ibu akan membahas tentang struktur teks persuasif. Nah, sekarang kita flashback lagi tentang pengertian dan tujuan pada teks persuasif. Nah, apa sih anak-anak isi dari teks persuasif itu? Yang pertama itu ada argumentasi, fakta, dan berupa ajakan. Nah, argumentasi itu apa sih? Jadi argumentasi itu adalah pendapat. Di dalam teks persuasif itu ada pendapat. Jadi apa sih argumentasi? Jadi argumentasi itu dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan maupun ulasan objektif. Nah, selain argumentasi, di dalam argumen itu ada berupa fakta dan juga ajakan. Nah, fakta di sini berfungsi sebagai apa? Yaitu mendukung argumen. Data atau fakta berfungsi untuk menegaskan bahwa argumen yang disampaikan tidak sekedar omong kosong. Selain ada argumen dan fakta, ada juga ajakan dalam teks persuasif, yaitu ada tersurat dan tersirat. Nah, kita sampai kepada simpulan. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Bagaimana langkah-langkah untuk membuat teks persuasifnya? Yaitu membaca keseluruhan isi teks, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks, memahami hubungan logis antara bagian penting pada teks itu, dan merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Nah, apa saja struktur dari teks persuasif? Yaitu adalah pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Dari struktur ini, 4 struktur untuk membuat teks persuasif, Ibu akan mencontohkannya di slide setelah berikut ini. Disimak ya. Di dalam kalian membuat teks persuasi, berarti harus ada aspek kebahasaannya berupa A, B, C, D, E, F, G. Yang A itu adalah bujukan atau ajakan, yang B pendapat, C fakta, D kata teknis, E konjungsi kausalitas, F kata perujukan, yang G adalah kata kerja. Nah, kalian bisa baca sendiri dari A sampai G aspek kebahasaannya. Ini adalah contoh dari struktur teks persuasi tentang pendidikan. Jadi nanti kalian membuat tema teks persuasi tentang pendidikan apa saja. Lalu ini adalah contohnya sesuai dengan struktur yang sudah Ibu contohkan di slide ya. Paragraf pertama. Mari sukseskan pembelajaran daring itu adalah judul teks persuasi. Nah, yang paragraf pertama itu adalah pengenalan isunya, strukturnya. Jadi, paragraf pertama itu adalah pengenalan isu. Untuk pernyataan ajakan itu nanti ada di paragraf 2 yang akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Paragraf 2 ini masih pengenalan isu tentang mengapa kita harus menyoroti masalah ini, tentang pembelajaran daring. Nah, paragraf 3 juga tentang isunya itu tentang pembelajaran daring. Kira-kira peserta didik selama pembelajaran daring tuh seperti apa sih? Misalnya ada kesulitan dalam belajar atau apapun. Nah, paragraf 4 dan 5 juga di situ masih pengenalan isu. Nah, untuk paragraf selanjutnya strukturnya yaitu pernyataan ajakan. Di situ ada yang Ibu sudah tekankan, oleh karena itu dan maka itu. Nah, itu adalah penegasan kembali. Nah, jadi yang sudah Ibu terangkan itu adalah penegasan kembalinya ya dari teks persuasifnya. Jadi tugasnya apa? Kalian membuat teks persuasi sesuai dengan struktur yang sudah Ibu contohkan. Strukturnya sesuai dengan yang Bu Ai contohkan, dimulai dari judul. Misalnya tadi judulnya apa? Terus yang kedua ada pengenalan isu. Kira-kira isu yang akan kalian angkat tuh ada apa aja di situ? Kalian tulis. Lalu struktur yang ketiga itu harus ada pernyataan ajakan. Kalau ajakan kan berarti kamu mengajak orang lain untuk mengikuti apa yang sudah kamu tulis dalam teks persuasi tersebut. Jadi kamu harus mengajak orang lain untuk percaya
terhadap apa yang kamu tulis, seperti itu. Lalu ada penegasan kembali. Nah, penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen-argumen sebelumnya, gitu. Sekian dan terima kasih. Jika ingin bertanya bisa hubungin Bu Ayu ya. Sekian penjelasan dari Ibu.